Tes, tes, tes. Halo teman-teman, nama gua Adio dan ini adalah prototipe turret laser buatanku. Udah ngerekam. Oke teman-teman, jadi pas zaman kuliah dulu, gua sempat belajar yang namanya Arduino. Barang ini tuh namanya Arduino. Jadi kalau misalnya kita ibaratin, itu seperti otaknya komputer kali ya. Otaknya robot. Nah, jadi untuk project pertama gue ini, ya yang simpel-simpel aja lah. Gue tuh pingin coba ngontrol dua buah motor servo. Motor servo itu seperti ini. Ada dua. Nah, nantinya akan dikontrol dengan menggunakan remote infrared. Nantinya, dua buah motor servo ini gue susun sedemikian rupa sehingga bisa ngebikin yang namanya turret. Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita praktek ya. Untuk project turret Arduino laser ini, yang pertama kali kita butuhkan itu adalah microcontrollernya. Di sini kita menggunakan Arduino Uno. Kemudian kita butuh dua buah motor servo. Ini adalah dua buah motor servo. Nanti yang satu ini untuk sumbu X dan yang satu lagi untuk sumbu Y-nya ya. Breadboard atau protoboard untuk prototyping ya. Kemudian kita butuh sensornya, sensor infrared. Kemudian kita butuh remote infrared. Terserah nih remote infrared bisa remote apa aja ya, mau remote AC, mau remote TV bisa. Dan yang terakhir kita butuh kabel jumper. Oke guys, barusan itu adalah peralatan yang dibutuhin buat ngebikin Arduino laser ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara nge-wiringnya? Untuk itu gue udah ngegambar wiring diagramnya. Boom, ini adalah wiring diagramnya. Jelek banget ya gambar gue. Tapi intinya adalah, jatuh kamera gue. Tapi intinya adalah di sini kita punya satu buah sensor infrared dan dua buah servo yang mau kita kontrol, servo 1 dan servo 2, dan ini adalah Arduino kita. Nah, untuk infrared remote ini dia punya 3 buah pin, ada pin ground, ada pin 5 volt dan ada pin data. Nah, seperti ini. Di sini tuh pin minusnya, ini pin 5 volt yang tengah, dan ini pin data yang paling samping. Itu tuh nanti akan dihubungkan ke Arduino semuanya. Arduino tuh punya pin 5 volt dan pin groundnya. Kabel datanya sendiri nanti kita masukkan ke sini, ke bagian digital outputnya, digital input. Kemudian begitu juga halnya dengan servo. Servo itu masing-masing punya ground, punya 5 volt dan punya tempat data. Di sini juga ada, jatuh lagi. Arduino itu juga punya 3 buah pin ya. Ada pin 5 volt, ada pin ground, dan pin datanya. Nah, itu semua bakal dikoneksikan ke Arduino. Oke guys, mari kita wiring. Tes. Jadi terakhir itu adalah penampakan hasil wiring dari turret laser kita ya. Selanjutnya, gue mau menjelaskan prinsip kerja dari remote infrared ini. Jadi, pada dasarnya, prinsip kerja dari remote infrared ini mirip dengan pramuka yang sedang mengirimkan sinyal dengan menggunakan bendera, atau yang biasa kita sebut dengan semapur. Orang yang ada di jarak jauh dapat mengirimkan pesan kepada temannya berdasarkan dari kode-kode yang sudah ditetapkan bersama. Di sini bisa kita lihat di gambar, ada orang yang mengirimkan sinyal dengan menggunakan bendera, dan temannya yang berada di jarak yang jauh bisa mengetahui kalau jalur yang akan ditempuh itu aman. Prinsip kerja yang sama dapat diterapkan juga pada remote infrared, di mana kode-kode yang dikirimkan dalam bentuk heksadesimal kepada sensor. Dengan membaca kode-kode heksadesimal, sensor dapat memutuskan aktivitas apa yang perlu dilakukan. Dalam kasus ini, remote infrared mengirimkan sinyal heksadesimal, kemudian sensornya tahu, oke, saya akan menyalakan AC-nya. Jadi kenapa gue menjelaskan terlebih dahulu prinsip kerja dari remote infrared ini? Karena nantinya kita itu butuh 2 buah codingan. Yang pertama itu adalah codingan buat mengekstrak heksadesimal yang ada pada tombol-tombol remote infrared ini. Kemudian yang codingan yang kedua adalah codingan untuk mengontrol 2 buah motor servonya.
Di sini bisa kita lihat ini adalah codingan untuk mengekstrak heksadesimal yang ada di setiap tombol dari remote infrared ini. Sebelumnya kita perlu terlebih dahulu menghubungkan Arduino ke komputer kita. Di sini ada Arduino, bisa dilihat. Kita langsung koneksikan ke, ya, sudah terhubung, lampunya sudah menyala. Saatnya kita upload programnya. Nah, kalau misalnya kita sudah mengupload, kita buka ke bagian serial monitor yang lokasinya ada di sudut kanan dari program ini. Ini sudah adalah halaman dari serial monitor. Nah, di sini gue akan menggunakan remote ini dan gue arahkan ke sensor infrared. Sensor infrarednya di sini. Kita coba pencet tombol atas ya. Nah, di situ bisa kita lihat ya, saat gue memencet tombol atas, dia langsung ngeprint heksadesimal 4EA240AE gitu. Kemudian kalau kita pencet tombol bawah atau minus ya, kalau di sini minus, keluar lagi kode heksadesimal 4E87E0AB. Jadi itu merepresentasikan setiap tombol yang ada di remote infrared ini. Jadi nanti gue bakal mengekstrak semua data heksadesimal, kemudian gue catat di buku, dan nantinya akan gue upload di program Arduino yang kedua, yaitu program untuk mengontrol motor servo. Ini adalah program untuk mengontrol motor servo. Di sini bisa kita lihat di codingan bagian if ini ada if result value 0x4EA240AE. Ini adalah kode heksadesimal yang muncul saat gue pencet ini. Dan ini adalah perintahnya yang akan dilakukan saat gue memencet tombol atas ini. Di sini gue meminta saat gue pencet tombol atas akan memutar motor servonya sebesar 5 poin ke kiri atau ke kanan gitu. Ya pada dasarnya sih isi dari program ini seperti itu aja ya. If kode ini dipencet maka melakukan ini. If tombol ini dipencet, maka dia akan melakukan aktivitas ini. Begitu seterusnya ke bawah. Intinya gue mendelegasikan setiap tombol ini apa yang akan dilakukan motor servo gue gitu. Gue harap cukup jelas ya. Mungkin gue agak belepotan ngejelasinnya. Nah, kalau udah kita akan coba langsung upload aja. Oke, sudah diupload. Kita bisa lihat. Ketika gue mencet tombol atas, motornya berputar, dan ketika gue pencet tombol ke bawah, dia akan memutar ke arah yang berbeda. Dan ketika gue pencet tombol kiri, servo yang kedua berputar. Dan ini adalah tombol kalibrasi, gue setting di tengah. Dia akan kembali ke 90 derajat. Oke guys, kita kan tadi udah melakukan coding dan kita udah melakukan wiring dan kita sudah coba running dan itu berjalan dengan baik. Jadi kita bisa move on ke step selanjutnya, yaitu assembly. Tapi sebelum kita melakukan assembly, gue merasa kalau motor servo ini terlalu ringan ya buat disusun. Buat disusun sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Karena itu kita butuh sebuah basis. Butuh basis yang bertindak sebagai pemberat. Dan untuk pemberatnya kita akan menggunakan ini, kaleng sarden. Oke guys, mari kita assembly. Pertama, siapkan pemberatnya. Kedua, kita akan ngelem di bagian sini. Stop. Kemudian lem bagian sini. Taruh ini. Jadi. Oke guys, barusan kita melakukan proses assembly ya. Kemudian setelah itu gue udah melakukan wiring ulang sesuai dengan prototipe yang kita coba sebelumnya. Ini adalah hasil dari assembly kita. Bisa dilihat di dalam kotak itu ada wiring-wiring yang belepotan tadi. Gue taruh kotak biar lebih rapi aja. Kemudian di sini ada sensor infrarednya, di sini ada turretnya,
Di sini kabel terhubung ke Arduino. Ya, mari kita coba pakai remote. Bergerak ke atas, bergerak ke bawah. Kemudian kalau mau bergerak ke kiri ke kanan, ini. Atas, bawah, kiri, kanan. Oke guys, turret kita sudah 90% jadi ya. Yang namanya turret itu nggak akan lengkap kalau nggak ada senjatanya. Di sini, gue akan memakai senjatanya itu adalah laser. Gue punya laser, ini bukan laser yang bisa nyalain korek api atau ngeletusin balon gitu ya, yang kayak di YouTube gitu. Ini laser biasa aja, powernya itu 5 miliwatt, 650 nm, nm itu nanometer ya. Ya ini sebenarnya ini bisa di-upgrade supaya bisa ngebakar. Cuman nggak akan gue lakuin di video kali ini, soalnya mungkin butuh percobaan-percobaan lagi. Oke, langsung aja kita pasang ya. Pertama, kita siapkan turretnya. Kemudian kita lem di bagian servo yang ke atas. Kemudian kita pasang lasernya. Ya, selesai. Kita bongkar bagian rangkaiannya. Kemudian kita pasangkan kabel Arduino ke pin 8. Ini kabel lasernya ya. Sambungan satunya lagi kita sambungkan ke ground. Tutup kembali rangkaiannya. Dan kita upload kodenya. Kodenya ini cuma buat mendeklarasikan tombol nyala matinya LED ya. Tes. Oke guys, jadi beginilah penampakan akhir dari turret laser kita ya. Mungkin di bagian belakangnya kabel manajemennya agak buruk, cuman bisa dicoba rapikan sendiri. Sekarang mari langsung kita tes turret laser kita ini. Untuk ngetes turret laser ini, lampu ruangan bakal gue matiin dan gue coba nyalain lampu tidur ya, supaya lasernya terlihat semakin jelas. Oke guys, karena ruangan sudah gelap, mari kita coba lasernya. Berjalan dengan baik ya. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, kita. Ya. Jadi beginilah hasil dari turret laser kita guys. Sejujurnya, gue nggak tahu guys apa fungsi dari turret laser ini. Buat mainan kucing kali ya. Untuk ngecek hasil akurasinya, gue bakal coba nembakin turret laser ini ke mata gue. Bisa pas atau enggak. Oke guys, mari kita coba nembakin mata gue ya. Ini kenanya perut, oke. Hampir tadi. Ini nggak bisa. Ini pas di tengah jidat coba. Fuck. Keren. Sebenarnya ini akurasinya lumayan ya, cuman dia tuh kayak gak smooth gitu ya. Kalau kita geser ke kiri tuh lihat jaraknya langsung jauh, pas sekali mencet doang. Mungkin bisa diakalin dengan ngurangin sudutnya ya, ngurangin sudut apa sih namanya? Ngurangin sudut di program Arduino-nya. Bisa sih di setting. Oke guys, jadi inilah akhir dari episode pertama gua. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan sampai jumpa di episode selanjutnya.